Halo, selamat siang. Apa nih, adik-adik? Kayaknya saya paling tua deh di sini selama Anton. Oke, baik Bapak Ibu. Ini nggak ada Bapak, nggak ada Ibu ya, kebiasaan ya. Adik-adik saya ya. Oke, saya diajak Pak Rudi anyway ya untuk bicara di sini, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ini tadi saya udah coba, kalau ada yang tadi lihat ya, aman-aman saja begitu waktunya jadi kecil ya. Oke, baik, waktunya singkat, saya harap saya keburu menyampaikan ini karena waktunya hilang 20 menit ya. Bisa ya? Oke. Nah, sesuai dengan tugas saya yaitu Human AI Collaboration. Nah, sebetulnya apa sih tantangan dari dengan adanya AI ini? Tadi saya di belakang ngobrol dengan Pak Kris ya. AI ini mengerikan, ya jujur. Ya, kita boleh pura-pura oke, faktanya enggak. Ya, asal ada sesuatu yang bisa kita handle ya. Nah, tadi Pak Kris juga sudah menjelaskan kehebatan dari apa LNM ya. LNM Network ya, saya juga dibagi oleh Pak Rudi. Aduh itu berguna banget sebagai seorang speaker, sebagai seorang coach, luar biasa banget. Ya, saya dalam 1 bulan ini belajar banyak sekali hal-hal yang esensial. Ini gila ini, AI ini dahsyat banget ya. Oke. Nah sekarang apa tantangan di era AI? Yang pertama adalah karyawan takut kehilangan pekerjaan. Jujur, teman-teman semua di sini ada ketakutan nggak kehilangan pekerjaan? Jujur, ya, oke. Nah, berikutnya. Lalu identitas dan kepercayaan diri menjadi melemah. Ya, tadi ngobrol dengan Pak Kris, Pak Hari ini white collar ini mulai tegang. Di dunia, Bapak Ibu, white collar loh. Biasanya kan blue collar ya. Yang dikhawatirkan blue collar. Ya karena tergantikan oleh robot dan lain-lain. Hari ini white collar pun ketakutan, tergantikan oleh AI. Kalau dulu tergantikan oleh industri dan lain-lain ya, hari ini mengancam white collar ya. Lalu perubahannya cepat dan efeknya adalah tekanan emosi. Ya, itu sebabnya saya bilang ke Pak Rudi ini saatnya. Ya, SDM itu harus dibekali soft skill-nya atau self development-nya harus di-boost. Kenapa? Karena AI ini too sudden ya, terlalu mendadak dan terlalu masif ya mengubah dunia ya. Berikutnya adalah tantangan adaptasi mindset. Nah, jadi kita bisa nggak beradaptasi? Yang nggak bisa adaptasi lewat Bapak Ibu. Kita harus bicara jujur ya. Oke, nah sekarang ini data-datanya. Ini artikel dari AI and the perception of workplace stress in employee. Ini data masih sangat segar di tahun ini. Yang kita baca, yang saya highlight aja ya. Adopsi AI jadi sumber stres kerja. Ya, oke. Berikutnya ini dari artikel yang lain, Job Related Anxiety in the Age of Artificial Intelligence, a Systematic Review on Workplace Dynamic. Muncul kekhawatiran tentang identitas kita ya, SDM ya, masa depan karir, bahkan kecemasan eksistensial. Lalu dari artikel yang lain mengatakan hasil menunjukkan tanpa manajemen dan literasi AI, ada resiko depresi psikologik. Bapak Ibu bayangkan kalau sebuah perusahaan pegawainya sudah terganggu psikologisnya. Produktivitas pasti flop. Setuju ya? Ya. Ini yang perlu dihadapi dan ini terjadi secara global. Ya. Nah, sumber yang lain mengatakan bahwa AI hanya membawa manfaat jika desain pekerjaan dan lingkungan kerja memperhatikan aspek kesehatan mental. Ya, beban kerja dan keamanan kerja. Ya, berikutnya dari artikel yang lain ya, tahun yang sama 2025, dari tugas rutin ke kolaborasi manusia dengan AI yang menuntut adaptasi identitas dan batasan profesional, ini bisa memicu kebingungan, stres, disorientasi jika tidak dikelola dengan baik. Semua ini berbicara apa, teman-teman? Soft skill. Ya, Anda siap nggak menghadapi perubahan yang Anda nggak bisa hindari?
ya. Sebetulnya seperti zaman kita pindah ke ke touchscreen ya. Dulu kan kita zamannya BB ya. Ada yang ngalamin masa BB ya. Enak kan ada sensasi di jari. Lama-lama hilang. Hari ini nenek saya bisa pakai mertua saya usia udah 76 tahun dengan mudah menggunakan smartphone. Berarti kalau adaptasi semuanya bisa diatasi. Tapi masalahnya ini bukan hanya sekedar pindah sensasi dari ngetik ada fisiknya ke yang non fisik gitu ya, hanya touchscreen gitu loh. Ya, ini lebih masif. Ini yang mengerikan Bapak Ibu. Saya bukan nakut-nakutin, ya, seperti halnya Pak Rudi juga. Pak Rudi lebih halus ngomongnya, ya. Kalau saya ekstrim, karena saya melatih orang. Manusia kalau nggak di-shock, dia anggapnya aman-aman aja gitu loh, ya. Nah, ini data-data yang tidak bisa dihindari. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sedang mengalami pergeseran peradaban. Ya, ini sejarahnya di dalam kehidupan ya, mulai dari 10.000 sebelum Masehi itu era agraris, semua hidup dari cocok tanam. 1760, nah ini terkenal sekali. Revolusi uap, mesin uap ya. Siapa namanya? Siapa namanya? James Watt, ya betul ya. Terjadi revolusi. Nah, di sini nih ya industri itu menjadi orang-orang kaya itu berasal dari industriawan. Betul ya, di Indonesia sampai tahun 80-an lah industriawan masih kaya raya. Hari ini yang kaya raya adalah orang-orang yang menguasai digital. Betul ya? Nah, 1970 mulai masuk era internet, 2000 ini semakin pendek nih, ya. Ini hanya 30 tahun akhirnya terjadi era digitalisasi. Ya, analog pindah ke digital ya. Nah, ini hanya berserang 15 tahun saja, ini 30 ya, terjadi era yang baru yaitu kecerdasan buatan. Kenapa saya tampilkan ini, teman-teman semua? Ya, selama pergeseran ini kira-kira banyak nggak yang kehilangan pekerjaan? Jujur, banyak. Banyak. Ya, banyak yang frustasi, yang bunuh diri, banyak Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, tapi ada satu kabar baik. Ya, ingat, ciptaan Allah yang paling hebat itu adalah siapa? Manusia atau malaikat? Manusia. Manusia bisa memerintah malaikat. Ya, ini konteksnya dari Muslim dan Nasrani barangkali ya. Kalau yang Buddhis dan Hindu, saya nggak punya referensi yang cukup ini ya. Nah, jadi artinya bagaimanapun manusia adalah ciptaan yang terhebat. Dan jangan lupa, kecerdasan buatan pun dibuat oleh yang namanya manusia ya. Nah, ada beberapa hal kalau dikumpulkan ada 10 hal yang tidak tergantikan oleh AI so far. Ya, so far saya nggak boleh 100% nih ya. Jangan-jangan ke depan ada satu perubahan lagi gitu loh ya. Oke, tapi sejauh ini ya ini yang terjadi ya, empati dan perasaan. AI nggak punya ini ya. Dan dia nggak punya intuisi. Nah, ini dia. Intuisi kan sesuatu yang sifatnya supranatural. Ya, sifatnya divine. Ya, AI nggak bisa ini. Makna, ya, mereka tidak ngerti makna, lalu AI ini nggak punya niat gitu loh, ya, intention, dan nggak punya purpose. Ya, energi, vibrasi, dan kehadiran. Nah, ini dia. Ini kalau bicara energi dan vibrasi ini menarik ya. Saya 2 tahun ini mendalami sangat mengenai energi dan vibrasi. Ya, karena akhirnya saya bergerak di bidang pelatihan sejak tahun 1999, professionally, ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya mencari apa sih dasarnya self development itu apa, soft skill yang core-nya itu apa sih? Ternyata ada di sini. Energy, vibrasi dan frekuensi, frequency and vibration. Itu core dari soft skill. Ya. Berikutnya apa? Keputusan moral dan etis. Ya, ini hal yang bukan hal baru buat perusahaan Pak Anton ya. Keputusan moral dan etis AI nggak punya Bapak Ibu. Ya. Lalu kreativitas original, lahir dari pengalaman unik manusia. Ya. Kreativitas yang berasal dari experience hidupnya. Itu AI nggak punya. Relationship building, kepercayaan tidak bisa diotomize ya. Lalu communication and nuance and subtract. Jadi gini, ada komunikasi yang tersirat. Nah, ini dia ya. Si AI ini nggak bisa. Coba Anda tanya deh. Kalau saya terpaksa harus berbohong menolong teman kerja saya, apakah itu baik? Coba Anda cek pakai GPT.